Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Shalom, Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana dalam pelayanan HDM dan pengurapan. Pelayanan saya khususkan selalu dalam pelayanan doa. Karena hari-hari ini betul-betul butuh doa yang mantap, yang orang katanya doanya mujarab, itu biar Roh Kudus yang bekerja. Mujarab kalau Roh Kudus bekerja. Saya selalu bicara mengenai Roh Kudus, saudara. Dan saya mau bawa saudara dalam kondisi seperti ini kepada seorang tokoh yang bernama Petrus. Dulu namanya Simon. Petrus si batu karang yang teguh. Itu Petrus. Siapa ini, saudara-saudara? Sebelumnya nanti kita lihat bagaimana Petrus sebelum diurapi oleh Roh Kudus, sebelum penuh dengan Roh Kudus dan setelah penuh dengan Roh Kudus. Kita mau bicara sejenak dan saya bawa kepada saudara-saudara siapa Petrus ini. Kita baca, saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal 4, saudara-saudara, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13. Tapi saudara bisa baca itu ayat 1 sampai ayat 22. Di sana kan dikatakan Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Tapi saya baca ayat 13 begini, saudara-saudara. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, Petrus dan Yohanes, tapi saya membawa kepada saudara seorang yang bernama Petrus dulu ini, dan mengetahui siapa ini, yaitu saudara, di sana dikatakan ada, kalau ayat yang kelima dikatakan itu ada para pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat, Di sana juga ada ayat 6 imam besar, yang sedang mengintegrasi kepada Petrus dan Yohanes, pada Petrus, Tadi dikatakan ayat 13 begini, saya ulangi lagi. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui, mereka mengetahui itu bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Sini dikatakan Petrus, saya bicara Petrus nih, tadi dengan Yohanes, tapi saya bicara Petrus yang dulunya nama Simon, dikatakan orang biasa, orang biasa dan tidak terpelajar. Mereka itu heran, tadi itu saya sudah katakan tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat, imam besar, luar biasa itu yang integrasi. Tapi Petrus ini orang biasa, siapa ini? Dia itu berlatar belakang
pekerjaannya adalah nelayan, saudara. Maka dikatakan orang biasa dan tidak terpelajar, tidak ada pendidikan, ya, sehingga mereka tuh takjub, loh kok bisa menjawab dengan hebat, luar biasa pertanyaan-pertanyaan dari mereka itu yang dikatakan tokoh-tokoh, ya mungkin teolog-teolog lah gitulah ya. Waduh, saudara-saudara, luar biasa. Kenapa? Ini Petrus ini punya bisnis, saudara, punya pekerjaan, bukan seorang pengangguran dulunya. Ya makanya dalam pelayanan ini, saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan yang dipanggil, ya dipilih oleh Tuhan, ya. Ada yang namanya hamba Tuhan yang melayani secara full time, ya lah, begitu saudara, banyaklah, ya. Ada yang namanya panggilan untuk melayani pekerjaan Tuhan ini secara full time. Tapi ada yang karena nganggur, saudara-saudara, dan ada yang kerinduan. Nah ini saudara, di mana kita posisi kita? Tapi Petrus ini bukan orang pengangguran. Dia itu punya pekerjaan, menjala ikan nelayan. Ketemu dengan Tuhan Yesus, ya, lalu Tuhan menyampaikan bahwa dia akan dijadikan penjala manusia, bukan penjala ikan. Ini saudara, ini panggilan. Menurut saya panggilan. Sebelum dia dipenuhi Roh Kudus, saudara. Saudara kalau membaca peristiwa, ya, tentang penyaliban, penderitaan Tuhan Yesus, Petrus pernah menyangkal Tuhan 3 kali loh, mengutuki loh bahkan. Saudara boleh lihat ayat-ayat sebelumnya di Injil. Lihat, mengutuki, belum penuh Roh Kudus. Belum ada urapan Roh Kudus, tapi ini lihat, setelah tiada urapan, ya, Roh Kudus. Kalau saudara baca Kisah Rasul pasal 4 dikatakan begini, ayat 8 ya, maka jawab Petrus, ya, kepada mereka yang tanya itu, orang-orang yang pinter-pinter, teolog-teolog itu mungkin, ya, begitulah, ya, dikatakan Petrus penuh dengan Roh Kudus. Wah, luar biasa. Jadi saudara-saudara, ini saya nanti ini pakai beberapa session jilid, ya. Ini yang pertama. Jilid yang pertama saya khotbah ini. Apa akibatnya? Judulnya, ya, apa akibatnya dipenuhi Roh Kudus? Apa akibatnya dipenuhi Roh Kudus? Salah satunya ini, yaitu, kalau boleh saya sampaikan, ketika Petrus itu dipenuhi Roh Kudus dan dia diinterogasi, diselidiki, ditanya segala macam, ternyata bisa menjawab dengan berani, dengan gamblang, dan tidak bercacat celah. Maka itu sampai mereka itu, orang-orang itu gumun, kalau bahasa saya heran. Ya, ini dikatakan begini, mereka itu heran. Ya, kalau bahasa itu gumun. Kok bisa ya? Orang biasa loh ini. Ya, tidak terpelajar, bekas nelayan loh, coba bayangin saudara-saudara. Tapi bisa menghadapi mereka. Kenapa? Ada urapan Roh Kudus. Roh Kudus mengurapi mereka, mengurapi Petrus. Ya, Pentakosta dicurahkan. Saudara baca Kisah Rasul pasal 2, dicurahkan mereka penuh dengan Roh Kudus. Ada urapan Roh Kudus. Ini gunanya, saudara. Saya sering bicara mengenai urapan juga. Ya, setiap Rabu saya pakai HDM dan pengurapan. Ada pengurapan. Salah satunya ini, saudara-saudara, yaitu memiliki hikmat Roh Kudus. Karena Roh Kudus disebut seorang penolong, parakletos, penasihat. Jadi saudara-saudara, kita butuh semacam ini, saudara, urapan itu. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, dalam situasi seperti ini, saudara. Tidak mudah, ini lama loh, saya beritahu. Lama. Tidak cukup sebulan, 2 bulan. Lama, berbulan-bulan nanti, dan kita tidak tahu sampai kapan. Saudara dan saya butuh hikmat Roh Kudus. Baik di dalam pekerjaan sekuler, baik dalam pekerjaan gereja. Seperti saya, ya,
Saya terus terang orang biasa kan. Saya bukan ahli teolog. Ya, saya tidak terpelajar secara khusus mendalami sekolah teologi, ya saya enggak. Tapi saya tahu, saya belajar sendiri. Puji Tuhan, Roh Kudus mengajari saya mengenai khusus yang namanya pelayanan healing and deliverance ministry, kesembuhan dan kelepasan. Saya belajar banyak dari Roh Kudus. Saya butuh urapannya setiap saat. Bukan setiap hari, tapi setiap saat. Bahkan sampai tidur sekalipun ada urapan Roh Kudus, saudara-saudara. Ya, supaya saya punya hikmat. Karena di dalam pelayanan saya ini juga ada pelayanan konseling. Ya, konseling saudara. Dan saya butuh hikmat untuk menjawab pelayanan konseling itu. Ya, dan itu sudah banyak terjadi. Baik di dalam pelayanan kesembuhan, kelepasan, saudara-saudara. Bagaimana ketika saudara kita menghadapi pelayanan semacam ini. Menghadapi orang sakit yang koma bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Bukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bertahun-tahun. Dia koma. Siapa yang harus ditanya? Ya, dia sudah tidak bisa ditanya, saudara. Kita butuh hikmat. Kenapa itu? Nah, inilah kebutuhannya saudara-saudara. Ya, saya sampaikan. Tuhan berikan saya hikmat roh. Bukan karena saya tadi dikatakan orang pandai, tetapi saya orang biasa, tidak terpelajar. Tapi Roh Kudus mengurapi saudara-saudara. Saya butuh hikmat ini untuk mengetahui kenapa dia koma. Dan seringkali saudara, Roh Kudus berbicara kepada saya, kenapa dia koma. Dan saya langsung tahu, saudara. Di situ kita bisa mengerjakan semuanya. Demikian juga orang ketika datang dalam kondisi apa saya tidak tahu. Ya toh, entah sakit, ya, entah pernah terjadi saudara-saudara hilang ingatan. Tidak tahu masalahnya hilang ingatan apa. Tapi Roh Kudus beritahu saya. Itu hikmat roh. Ya. Kalau dokter psikiater, orang yang hilang ingatan, dokter psikiater mengatakan dia harus masuk rumah sakit jiwa. Ya. Waduh, itu bagaimana? Tapi Roh Kudus berbicara lain. Dan saudara, saya berikan sesuatu yang baik dan dia dipulihkan. Ini butuhnya hikmat Roh Kudus. Meskipun kita orang biasa, tidak terpelajar, ada Roh Kudus yang mengurapi, kita butuh hikmat. Mari saudara-saudara, kita pakai menggunakan minyak. Minyak dikuduskan. Apa masalah saudara sekarang? Butuh hikmat enggak saudara dalam sekarang situasi seperti ini? Butuh nasihat Roh Kudus, butuh hikmat Roh Kudus. Saudara-saudara, apa saja? Mari siapkan minyak yang saudara mungkin belum didoakan, kita doakan bersama-sama. Ya, mari. Bapa yang di surga, ini minyak biasa. Minyak buatan manusia, tidak ada apa-apanya. Tetapi ketika dikuduskan dalam namamu, sesuai perintahmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik yang saya pegang maupun yang ada dalam jemaatmu saat ini, dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga menjadi kudus, dan Roh Kudus yang akan bekerja. Dan hamba akan berdoa Tuhan untuk mereka, biarlah mereka menikmati hikmat daripadamu. Haleluya, puji Tuhan, amin. Mari saudara, oke. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap, urapkan. Mari, apa? Sebut, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya perintahkan, kalau engkau ada yang sakit. Sekarang sakit apa saja saudara. Dari tempat ini, Roh Kudus yang memberi hikmat kepada hamba. Dan rohmu itu bekerja begitu hebat, luar biasa Tuhan. Bukan zaman dahulu, tapi sekarang ini mengalirlah kepada jemaatmu ini. Jamah dalam nama Tuhan Yesus. Saya hardik segala penyakitnya. Keluar, sembuh engkau, pulih. Demi nama Tuhan Yesus, pulih, sembuh. Penyakitmu rontok. Saya perintahkan itu. Keluar semua, pergi. Apapun itu, pulih engkau. Haleluya. Dan engkau yang terikat dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bisnismu, pekerjaanmu diberkati. Ada hikmat Roh Kudus
menyertaimu sehingga engkau mendapatkan terobosan yang ajaib. Kuasa bekerja. Mari Roh Kudus, nyatakan kuasamu lebih jauh. Apa yang dibutuhkan mereka, kehidupan mereka, engkau yang memberkati, engkau yang memulihkan, engkau yang memberi hikmat kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita nyanyikan, ku nyanyi haleluya. Shalom, soteria, soteria. Puji Tuhan. Amin. Nyanyi